Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Penjual miras di kawasan Kota Lama Banjarmasin akan ditindak tegas Satpol PP. Hampir 1.000 atlet Banjarmasin diberangkatkan untuk mengikuti Porprov Kalsel ke-9 di Hulu Sungai Selatan. Puluhan bayi, anak-anak dan lansia di Banjarmasin mengikuti tradisi Ba'ayun Maulid. Dugaan peredaran miras di kawasan wisata lama Banjarmasin ditindaklanjuti Satpol PP setempat. Kepala Satpol PP Ahmad Muzain mengatakan pihaknya akan memantau kawasan Kota Lama secara rutin. Jika ada yang kedapatan menjual miras di kawasan wisata ini, maka penjual miras tersebut akan ditindak tegas. Pada malam Kamis betul kalau tidak salah, kemudian di hari Kamisnya kita kembali datang ke sana memantau langsung dan kita lakukan razia dan beberapa barang yang dijual minuman beralkohol, jadi kita sempat tahan selama dan itu sudah kita lakukan. Kemudian juga kita koordinasi dengan mereka, dengan pemilik yang ada saat ini untuk tidak berjualan di lokasi tersebut, walaupun secara formal mereka memiliki izin dari OSS, ya kan. Nah, tapi kita berharap kooperatif, tadi termasuk apa yang disampaikan Pak Asisten tadi. Muzain mengimbau pengelola tempat usaha di kawasan Kota Lama untuk tidak lagi menjual miras. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemerintah Kalimantan Selatan menggelar pasar murah untuk pengendalian inflasi. Pasar murah digelar di depan Plaza Umayyah, kawasan Jenderal Sudirman Tanjung, Kabupaten Tabalong belum lama ini. Berbagai bahan pokok tersedia di pasar ini seperti beras, gula, telur, minyak goreng, ayam potong, cabai, dan bawang. Saat ini yang diindikasinya ke beras, ya, tapi alhamdulillah apa yang tadi kita kontrol ke lapangan, barang yang kemarin meningkat itu kami laksanakan, itu dilaksanakan semua. Kayak yang barang-barang pokok tadi Pak, apa tadi, beras, minyak goreng, bawang, cabai, telur, ikan. Selain Kabupaten Tabalong, pasar murah untuk mengendalikan inflasi ini juga digelar di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Kalsel. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Diduga akibat masalah internal, ratusan koperasi di Banjarmasin tidak aktif lagi. Data Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Banjarmasin, ada 520 koperasi yang tercatat. Namun dari 520 koperasi tersebut, hanya 330 yang aktif, sedangkan 190 lainnya tidak aktif lagi. Penyebab berhenti beroperasinya ratusan koperasi tersebut diduga akibat masalah internal. Karena rata-rata koperasi yang tidak aktif ditinggalkan oleh pengurus dan anggotanya. Ini pertama ada yang koperasi sudah ditinggal pengurusnya,
kemudian ditinggal anggotanya, kemudian juga tidak melakukan aktivitas lagi. Nah, itu. Nah, kalau yang tidak aktifnya seperti apa sih Pak untuk dari dinas sendiri? Upaya kami menghimbau lagi, kan karena koperasi ini kan dari anggota nih, dibentuk dari anggota. Kebanyakannya ini anggota ini kerja, sudah ada yang pindah tempat, ada yang ya ada beraktivitas lagi. Nah, itulah yang Pengurus dan anggota koperasi diimbau untuk menjaga kekompakan dan komunikasi agar masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Penjual miras di kawasan Kota Lama Banjarmasin akan ditindak tegas Satpol PP. Hampir 1.000 atlet Banjarmasin diberangkatkan untuk mengikuti Porprov Kalsel ke-9 di Hulu Sungai Selatan. Puluhan bayi, anak-anak, dan lansia di Banjarmasin mengikuti tradisi Ba'ayun Maulid. ...999 atlet Kota Banjarmasin diberangkatkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Selatan ke-9 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelepasan atlet berlangsung di depan Balai Kota kawasan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah, Kamis pagi. 999 atlet yang diberangkatkan ini akan bertanding di 38 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov ke-9. Wali Kota Ibnu Sina berharap atlet Banjarmasin mempertahankan gelar juara umum Porprov Kalsel. Ia juga berpesan agar para atlet selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. 999 orang atlet, kurang 1.000. Mudah-mudahan 38 cabang olahraga yang diikuti ini bisa mendulang prestasi terbaik, medali emas, sehingga mempertahankan tradisi juara umum bagi Kota Banjarmasin dalam setiap Porprov. Tentu itu diperoleh dengan cara-cara yang benar, sportivitas junjung tinggi, kemudian kita raih dengan cara bermartabat sehingga bisa mengharumkan nama Kota Banjarmasin. Dan pahlawan-pahlawan olahraga ini juga akan kita lepas dengan penuh kebanggaan, pulang dengan penuh kebanggaan juga. Itu harapannya, mereka sudah berlatih sedemikian rupa, mudah-mudahan hasilnya juga bisa akan sesuai dengan harapannya. Juara umum dan itu kan sudah menjadi tradisi karena sudah 4 kali menjadi juara umum. Insya Allah yang kelima kali. Dan target ini bisa bercapai berkat dorongan dan motivasi juga khususnya pada hari yang bertanding apa yang diberikan ini menambah lagi semangat ini untuk merebut juara umum kembali piala ke Banjarmasin untuk yang kelima kalinya. Porprov Kalsel ke-9 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan berlangsung selama 9 hari, yakni pada tanggal 5 hingga 13 November mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Puluhan peserta ikuti tradisi Ba'ayun Maulid yang digelar pemerintah Banjarmasin.
Bayun Maulid digelar di Masjid Jami Al-Misbah, Sungai Baru, Banjarmasin Tengah belum lama ini. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari bayi hingga warga lanjut usia lansia. Salah satu warga Sujana antusias membawa bayinya mengikuti tradisi Bayun Maulid. Ia berharap kegiatan ini digelar rutin setiap tahun. Mudahan diadakan lagi karena tahun udinya Bayun jadi 4 lagi karena supaya anak ulun sehat. Nilai-nilai kita spiritual sangat tinggi, artinya kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mudah-mudahan kita artinya dengan meladani Rasulullah, dimulai dari anak-anak yang berayun, nah ini mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu ya hikmahnya. Bayun Maulid adalah salah satu tradisi warga Banjar yang biasa digelar saat peringatan Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kegiatan ini warga mengayun anak mereka sambil bersalawat. Biasanya ayunan yang digunakan digantung berbagai kue khas Banjar, uang dan hiasan janur. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Kapolda Kalimantan Selatan yang baru, Brigjen Pol Andirian, ingin gedung Mapolda cepat rampung. Keinginan tersebut disampaikannya saat serah terima Pataka di Mapolda Kalsel Banjarmasin belum lama ini. Andirian ingin gedung Mapolda cepat rampung agar ia bersama semua anggotanya cepat pindah dan berkumpul di markas baru tersebut. Terlebih lagi kota Banjarbaru yang merupakan lokasi pembangunan gedung Mapolda tersebut kini telah resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Semuanya kita pengen cepat, dan tentu saya akan lihat dulu hal-hal mana sih yang masih kurang. Tapi kalau sekilas tadi saya mendapat laporan kesatuan semuanya bagus untuk mencapai target. Sekarang kita lagi proses percepatan supaya Mapolda selesai. Semua berkumpul di sana. Sebagaimana kita juga tahu bahwa ibu kota provinsi pindah ya di Banjarbaru lah. Banjarbaru. Nah tentunya banyak hal yang harus kita sesuaikan supaya jangan nanti terganggu pada saat sudah berpindah kantor di Banjarbaru. Gedung baru Mapolda Kalsel dibangun di kawasan Dharma Praja Timur, Cempaka, Banjarbaru. Pembangunan gedung ini dimulai sejak Maret lalu dan kini diperkirakan sudah mencapai lebih dari 60%. Gedung yang menelan anggaran 130 miliar rupiah ini ditargetkan rampung 19 Desember 2022 mendatang. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Guna mendukung dan meningkatkan berita perekonomian di Kalimantan Selatan, seluruh wartawan Dex Ekonomi diterbangkan ke Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan jurnalistik. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari di salah satu hotel di Kota Batu, Jawa Timur. Selain pelatihan, kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kalimantan Selatan ini juga dibalut dengan kegiatan refreshment untuk wartawan. Deputi Bank Indonesia Kalsel Bimo Epianto mengatakan, kegiatan ini merupakan apresiasi pihaknya terhadap wartawan Kalsel karena selama ini membantu menginformasikan perekonomian kepada masyarakat. Kan nggak mungkin kami sendiri yang melakukan, pasti kami akan melakukan kerjasama dengan rekan media yang jauh supaya jangkauannya lebih luas. Itu satu. Yang kedua itu tadi yang saya kemukakan tadi siang bahwa kami kan juga perlu memperoleh informasi dari siapapun, gitu ya, yang tujuannya untuk menjadi masukan juga buat kami, dan itu juga kami juga bisa melakukan temuan rekan media karena rekan media juga pasti punya informasi yang bisa saja lebih akurat, lebih komplit dari apa yang kami terima. Selain mengikuti pelatihan, para awak media ini juga mengunjungi beberapa UMKM yang ada di Kota Batu.
seperti di tempat pembuatan keripik cabai dan keripik apel. Dari Kota Batu Malang, Jawa Timur, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Buron selama sepekan, tersangka penganiayaan berinisial MF, warga Sungai Jingah, Banjarmasin Utara menyerahkan diri. Pemuda berusia 22 tahun ini menyerahkan diri ke Mapolsek Banjarmasin Utara Senin kemarin. MF menganiaya korban MH, warga Alu-Alu, Kabupaten Banjar pada 17 Oktober lalu di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. Penganiayaan ini terjadi karena tersangka kesal kepada korban. Saat itu korban menatap tersangka yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di lokasi kejadian. Tersangka yang sedang mabuk akibat minuman beralkohol pun naik pitam dan menyerang korban dengan senjata tajam. Untungnya teman-teman tersangka langsung melerai, namun korban sudah terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Tersangka pencurian berinisial MS, warga Kuin Selatan, Banjarmasin Barat, ditangkap polisi. Pemuda berusia 24 tahun ini ditangkap Satreskrim Polsek Banjarmasin Utara pada 19 Oktober lalu. MS mencuri sejumlah barang di salah satu kantor pengiriman barang kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara. MS mengaku mencuri di kantor tersebut karena ijazahnya ditahan. Pemuda ini sempat bekerja selama 3 bulan sebagai kurir di kantor tersebut. Saat mengambil ijazahnya, MS juga mengambil sejumlah barang lain. Tersangka akan dikenai pasal 363 Junto 64 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Kecelakaan kerja terjadi di lokasi pembangunan Jembatan Kembar Sulawesi II di kawasan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Minggu sore. Mandor pada proyek ini tewas tertimpa gelagar atau balok penyangga konstruksi jembatan. Salah satu warga, Ahmad Yani, mengatakan korban hanya 1 orang, yakni kepala pekerja bernama Kasim, 50 tahun, asal Kota Baru. Menurutnya korban tertimpa gelagar jembatan yang jatuh saat sedang disusun untuk konstruksi. Usai kejadian, mayat korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Lima jenis obat sirop dilarang beredar di Banjarmasin untuk sementara waktu. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin mengumumkan 5 jenis obat yang dilarang tersebut Minggu siang. Obat tersebut adalah obat demam Thermorex sirop, obat batuk dan flu, Flurin DMP sirop, obat batuk dan flu, Uni Baby Cox sirop, obat demam Uni Baby sirop, dan obat demam Uni Baby demam drops. Kepala BPOM Leonard Duma mengatakan, larangan menjual dan meresepkan kelima jenis obat ini diberlakukan untuk sementara waktu sebagai kewaspadaan atas kasus gagal ginjal akut pada anak yang belakangan ini marak terjadi. BPOM telah meminta seluruh toko obat dan apotek menghentikan penjualan obat-obat tersebut untuk sementara waktu. Ribuan hektar padi di Kalimantan Selatan gagal panen akibat penyakit tungro.
Tanaman padi yang gagal panen akibat terserang penyakit tungro diperkirakan seluas 4.000 hektar. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu menyerang tanaman padi di seluruh wilayah Kalsel dengan sebaran terluas di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola. Akibat penyakit tungro, produksi gabah Kalsel tahun 2022 menurun hingga 100.000 ton dari target 1,1 juta ton. Mencegah gagal panen kembali terjadi di tahun 2023 mendatang, pemerintah Kalsel mengimbau petani untuk menanam padi unggul. Berdasarkan penelitian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, tanaman padi lokal lebih rentan terserang tungro, sedangkan padi unggul tidak mudah terserang penyakit tersebut. Titian dermaga Ujung Murung di kawasan Banjarmasin Tengah yang rusak akan diperbaiki. Kerusakan titian berbahan kayu ulin ini dikeluhkan warga karena menyebabkan banyak orang terperosok. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR, Rini Wardina mengatakan titian dermaga Ujung Murung akan diperbaiki dalam waktu dekat. Kayu-kayu yang sudah lapuk pada titian tersebut akan diganti dengan kayu baru. Titian ini merupakan akses satu-satunya bagi angkutan barang dan transportasi air yang sandar maupun berlayar melalui dermaga Ujung Murung ini. Minuman keras miras diduga beredar di kawasan Kota Lama Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan tidak boleh ada yang berjualan miras di objek wisata tersebut. Menurutnya Kota Lama merupakan tempat bersantai untuk warga, sehingga peredaran miras di kawasan tersebut harus dihentikan. Ibnu Sina meminta penjual miras di Kota Lama pindah sebelum ditindak tegas oleh pihaknya. Botol air merah yang belakangan ini ramai digunakan warga Banjarmasin sebagai penangkal kucing berak sembarangan dipertanyakan. Botol bekas air mineral yang diisi dengan air berwarna merah tersebut akhir-akhir ini ramai digunakan warga di sejumlah kawasan Banjarmasin karena dapat mencegah kucing liar berak sembarangan. Warga mempercayai kucing takut pada air merah di dalam botol tersebut sehingga kucing tidak berani berak di dekatnya. Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko menjelaskan, kucing tidak takut pada warna merah karena kucing hanya mampu melihat warna hitam dan putih. Anang menduga kucing hanya tidak suka dengan botol air merah itu karena bunyi gemercik air yang ditimbulkan saat botol tersebut disentuh kucing. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar tradisi Bayun Maulid. Mengayun anak saat peringatan Maulid Nabi tersebut digelar di Taman Bumi Cahaya Selamat Martapura Rabu pagi. Pada kegiatan ini pemerintah Kabupaten Banjar menyediakan 98 ayunan untuk warga mengayun anak-anak mereka. Warga antusias mengikuti kegiatan ini untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi. Tradisi Bayun Maulid ini merupakan yang pertama kali digelar. Pemerintah Kabupaten Banjar akan menggelar kegiatan ini rutin setiap tahun karena warga antusias mengikutinya. Penjual miras di kawasan Kota Lama Banjarmasin akan ditindak tegas Satpol PP.
Hampir 1.000 atlet Banjarmasin diberangkatkan untuk mengikuti Porprov Kalsel ke-9 di Hulu Sungai Selatan. Puluhan bayi, anak-anak dan lansia di Banjarmasin mengikuti tradisi Ba'ayun Maulid. Dugaan peredaran miras di kawasan wisata lama Banjarmasin ditindaklanjuti Satpol PP setempat. Kepala Satpol PP Ahmad Muzain mengatakan pihaknya akan memantau kawasan Kota Lama secara rutin. Jika ada yang kedapatan menjual miras di kawasan wisata ini, maka penjual miras tersebut akan ditindak tegas. Pada malam Kamis betul kalau tidak salah, kemudian di hari Kamisnya kita kembali datang ke sana memantau langsung dan kita lakukan razia dan beberapa barang yang dijual minuman beralkohol, jadi kita sempat tahan selama beberapa waktu. Dan itu sudah kita lakukan. Kemudian juga kita koordinasi dengan mereka, dengan pemilik yang ada saat ini untuk tidak berjualan di lokasi tersebut, walaupun secara formal mereka memiliki izin dari OSS, ya kan. Nah, tapi kita berharap kooperatif, tadi termasuk apa yang disampaikan Pak Asisten tadi. Muzain mengimbau pengelola tempat usaha di kawasan Kota Lama untuk tidak lagi menjual miras. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemerintah Kalimantan Selatan menggelar pasar murah untuk pengendalian inflasi. Pasar murah digelar di depan Plaza Umayyah, kawasan Jenderal Sudirman Tanjung, Kabupaten Tabalong belum lama ini. Berbagai bahan pokok tersedia di pasar ini seperti beras, gula, telur, minyak goreng, ayam potong, cabai, dan bawang. Saat ini yang diindikasinya ke beras. Ya, tapi alhamdulillah apa yang tadi kita kontrol ke lapangan, barang yang kemarin meningkat itu kami laksanakan, itu dilaksanakan semua. Kayak yang barang-barang pokok tadi, Pak. Apa tadi, beras, minyak goreng, bawang, cabai, telur, ikan. Selain Kabupaten Tabalong, pasar murah untuk mengendalikan inflasi ini juga digelar di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Kalsel. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Diduga akibat masalah internal, ratusan koperasi di Banjarmasin tidak aktif lagi. Data Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Banjarmasin, ada 520 koperasi yang tercatat. Namun dari 520 koperasi tersebut, hanya 330 yang aktif, sedangkan 190 lainnya tidak aktif lagi. Penyebab berhenti beroperasinya ratusan koperasi tersebut diduga akibat masalah internal. Karena rata-rata koperasi yang tidak aktif ditinggalkan oleh pengurus dan anggotanya. Ini pertama ada yang koperasi sudah ditinggal pengurusnya, kemudian ditinggal anggotanya, kemudian ada juga tidak melakukan aktivitas lagi. Nah, kalau yang tidak aktif ini seperti apa sih Pak untuk dari dinas sendiri? Upaya kami menghimbau lagi, kan karena koperasi ini kan dari anggota nih, dibentuk dari anggota. Kebanyakannya ini anggota ini kerja, sudah ada yang pindah tempat, ada yang ada beraktivitas lagi. Nah itulah yang
Pengurus dan anggota koperasi diimbau untuk menjaga kekompakan dan komunikasi agar masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.